Suami terakhir. Bab 6481 Bab 6485 Bab 6481 Kamu. Saat dia menstabilkan sosoknya, Si Heng sangat marah dan menatap Nuliha. Kamu tidak terluka sama sekali. Namun, Nuliha tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Pada saat itu, dia tertawa terbahak-bahak, mengepalkan pedang panjangnya, dan meledak lagi. Kali ini, Nuliha meledak dengan seluruh kekuatannya, dan melihat cahaya dingin yang menyilaukan dari pisau panjang, yang langsung menyelimuti Si Heng, dan Si Heng dengan cepat mengangkat pisau panjang untuk melawan. Klang! Cahaya dingin membanting pisau panjang, dan dengan raungan, dia mendengar Si Heng mengerang, pisau panjang itu hancur, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terbang keluar, terbang puluhan meter jauhnya, dan akhirnya jatuh dengan berat di luar aula emas. Puff! Setelah mendarat, Si Heng memuntahkan seteguk darah, menatap Nuliha dengan enggan, dan akhirnya mati karena marah. Hiss! Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Anda harus tahu bahwa Si Heng, sebagai komandan penjaga aula emas, dengan kekuatan yang mendekati peringkat ke-8, meninggal secara tragis di tangan Nuliha saat ini. Selir Yu dan selir lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani keluar. Nuliha. Sang ratu sangat marah, dan setelah beberapa detik tertegun, dia berteriak pada Nuliha. Kamu sangat berani. Kamu berani membunuh seseorang di aula emas. Pada saat ini, ratu sangat marah, dan Si Heng setia, tetapi sekarang dia berakhir seperti ini. Menghadapi omelan ratu, Nuliha terkekeh. Ratu, kamu harus tahu bahwa dia ingin membunuhku dulu. Apakah kamu ingin aku berdiri diam dan meregangkan leherku untuk dia potong? Setelah berbicara, Nuliha melemparkan hosta di tangannya kepada ratu, dan berkata dengan ringan. Masalah hosta belum selesai. Tolong ratu jelaskan. Saat berbicara, Nuliha terlihat dingin dan angkuh. Di antara para jenderal yang hadir, hanya Si Heng yang menyerah pada Raja Han dan Ratu, dan sekarang setelah Si Heng mati, tidak ada yang berani menantang dirinya sendiri. Pemberontak. Menghadapi arogansi Nuliha, sang ratu sangat marah, dan segera melihat sekeliling dan berteriak. Semua orang mematuhi perintah. Turunkan pengkhianat Nuliha ini untukku. Begitu kata-kata itu jatuh, Nuliha mengepalkan pisau panjang dan berkata dengan nada dingin. Jika ada yang tidak takut mati, naik saja. Setelah berbicara, Nuliha menunjuk ke ratu dan melanjutkan. Faktanya sangat jelas. Ratu dan Si Heng bersekongkol untuk membunuh Raja Han, dan hosta ini adalah buktinya. Hati wanita ini seperti ular dan kalajengking. Sebagai seorang ratu, dia membunuh Raja Han, dan kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Menghadapi situasi ini, para jenderal lain di sekitar saling memandang dengan ekspresi rumit. Dugaan Nuliha bagus. Di antara para jenderal yang hadir, hanya Si Heng yang paling setia. Melihat kematian tragis Si Heng barusan, mereka semua ketakutan akan kekuatan Nuliha. Apalagi, Nuliha mengeluarkan barang bukti hosta, dan sang ratu menjadi tersangka terbesar. Dalam keadaan seperti itu, para jenderal ini tentu saja tidak berani melakukan apapun terhadap Nuliha. Kamu. Melihat para jenderal ini berdiri di sana tanpa bergerak, sang ratu marah pada saat yang sama, tetapi pada saat yang sama dia sangat kecewa. Raja Han tidak jahat padamu, dan sekarang dia telah dibunuh oleh pengkhianat, tetapi kamu acuh tak acuh. Dihadapkan dengan tuduhan itu, para jenderal di sekitarnya menundukkan kepala karena malu dan tidak berani menatap ratu. Hahaha. Melihat adegan ini, Nuliha semakin bangga. Sang ratu sudah tidak mampu lagi menopangnya sendirian. Apa yang dia takutkan, dia langsung berteriak di luar aula emas. Ayo, turunkan ratu dan masukkan ke penjara. Sebelum datang ke aula emas, Nuliha telah mengerahkan banyak pengawal pribadi di luar aula terlebih dahulu, mengingat dia akan berbalik melawan ratu. Mendengar perintah Nuliha, para penjaga yang sudah menunggu di luar bergegas.
Kemudian kedua penjaga itu berjalan ke arah mereka dengan cepat dan mengikat tangan dan kaki ratu. Ratu tidak memiliki kekuatan dan tidak berdaya untuk melawan. Jika kamu membuat masalah dan membunuh Raja Han, kamu harus mati. Hehehe. Nuliha menunjukkan senyum dan berkata dengan ringan. Apa yang akan terjadi padaku, kamu tidak perlu mengatakannya. Cukup dengan patuh merenung di penjara. Setelah kata terakhir jatuh, Nuliha melambaikan tangannya. Para penjaga segera mengantar ratu turun. Hahaha. Pada saat ini, Nuliha dalam suasana hati yang bahagia yang tak terlukiskan, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi menyapu dengan dingin. Semuanya, ratu membunuh Raja Han, buktinya meyakinkan, apalagi yang ingin Anda katakan. Bab 6482. Suara itu jatuh, dan aula emas menjadi sunyi. Para jenderal yang hadir, serta para selir, semua saling memandang dengan cemas, dan tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Si Heng meninggal secara tragis, ratu ditangkap, dan situasi sepenuhnya di bawah kendali Nuliha. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani mengajukan keberatan? Melihat adegan ini, Nuliha mengangguk puas. Karena tidak ada yang keberatan, maka masalah ini diselesaikan. Saat berbicara, Nuliha melirik letnannya dengan makna yang dalam. Wakil jenderal mengerti dan segera keluar dan berkata dengan keras. Sekarang Raja Han telah meninggal. Kami orang Hu tidak memiliki pemimpin, dan seseorang harus keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Setelah mengatakan itu, sang letnan berjalan dengan cepat dan berlutut di depan Nuliha. Jenderal memiliki eksploitasi dan ketenaran militer yang hebat, jadi lebih baik untuk memimpin situasi keseluruhan sementara untuk meyakinkan tentara. Letnan ini adalah orang kepercayaan Nuliha, dan dia memiliki tebakan yang jelas di pikiran Nuliha. Dengan kesempatan yang begitu baik, dia secara alami harus mengambil alih kekuasaan sendiri. Begitu suara itu jatuh, dan semua orang di sekitar ribut dan berbisik. Ya, Raja Han pergi, dan Ratu juga dipenjara. Jika satu orang tidak terpilih untuk memimpin situasi secara keseluruhan, saya khawatir akan ada kekacauan. Itu benar, tapi Nuliha bukan keluarga kerajaan, ini. Dalam situasi saat ini, saya khawatir Putri Karisa akan bergegas kembali sekarang, saya khawatir itu akan terlambat. Putri Karisa yang dibicarakan orang-orang ini adalah putri tertua Raja Han. Dia cantik dan cantik. 3 hari yang lalu, atas nama Raja Han, dia pergi ke tanah air di utara padang rumput untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya. Omong-omong, Putri Karisa masih memiliki 2 kakak laki-laki, tetapi mereka berdua meninggal di medan perang karena perang beberapa tahun yang lalu. Masuk akal bahwa Raja Han dibunuh dan mati tiba-tiba, dan pewarisnya adalah Putri Karisa, tetapi dia adalah seorang putri. Orang-orang Hu tidak memiliki preseden bagi seorang wanita untuk menggantikan tahta. Lebih penting lagi, istana kerajaan saat ini telah dikendalikan oleh Nuliha. Situasi ini juga yang membuat khawatir semua orang yang hadir. Hahaha. Pada saat ini, melihat perubahan ekspresi semua orang yang hadir, Nuliha diam-diam mencibir. Orang-orang ini masih ingin Putri Karisa berhasil. Aku takut dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Berpikir begitu dalam hatinya, Nuliha tampak malu, dan melambaikan tangannya ke letnan. Kali ini bukan masalah kecil. Jangan bicara omong kosong. Saya hanya orang kasar, hanya memimpin pasukan untuk bertarung, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Tidak, sama sekali tidak. Saat dia berbicara, Nuliha menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Letnan itu secara alami tahu niat asli Nuliha. Mendengar ini, dia dengan cepat memohon. Jenderal, Anda harus memiliki tanggung jawab yang besar ini. Ini. Mendengar ini, Nuliha pura-pura merenung, tetapi matanya diam-diam menatap Seliryu. Nuliha tahu dalam hatinya bahwa sebagian besar orang yang hadir tidak yakin. Saat ini hanya lamaran letnan yang terkesan terlalu palsu, harus didukung oleh anggota keluarga kerajaan.
Dan Seliryu, sebagai wanita Raja Han, jika dia juga mendukungnya, dia pasti akan dapat memblokir suara semua orang. Seliryu juga seorang wanita yang cerdas, memperhatikan tatapan Nuliha, dia ragu-ragu pada saat itu, lalu berjalan perlahan, dan berkata dengan lembut. Jenderal, baik sipil maupun militer, mari kita ambil alih situasi keseluruhan untuk saat ini. Begitu banyak hal telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Seluruh istana dalam kekacauan, jika kamu tidak berdiri, siapa lagi yang memenuhi syarat? Ketika dia mengatakan ini, Seliryu tampak tenang, tetapi hatinya bersemangat dan gugup. Untungnya, Nuliha memiliki keberanian untuk membunuh Si Heng barusan dan memenjarakan ratu. Jika tidak, saya tidak bisa membayangkan seperti apa adegan selanjutnya. Jika saya membantunya menstabilkan situasi secara keseluruhan sekarang, saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Pada saat ini, Nuliha mengangguk diam-diam dan berkata, karena Seliryu juga berkata begitu, ya, aku akan mencoba yang terbaik. Melihat Seliryu juga berdiri untuk berbicara mewakili Nuliha, yang lain di sekitar tidak dapat mengatakan apa-apa, dan mengangguk setuju. Setelah 1 jam, di kamar tidur, Nuliha duduk dengan bangga di ranjang empuk, minum anggur dengan santai. Seliryu di sebelahnya juga tersenyum. Kecantikan. Pada saat ini, Nuliha meneguk anggur, mengambil Seliryu dalam pelukannya, dan tertawa keras. Bagaimana? Dari tadi malam hingga hari ini, saya telah mengatur dengan baik. Hahaha. Saya akan datang kapanpun saya mau, dan saya tidak perlu khawatir dengan benda tua itu. Bab 6483. Ya. Seliryu jatuh ke hati Nuliha dan mengangguk. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Ratu menanyaiku barusan, aku hampir kehilangan pijakan. Saat mengatakan itu, Seliryu memeluk Nuliha dengan erat, merasa bahwa pria ini terlalu aman. Tetapi di detik berikutnya, Seliryu memikirkan sesuatu, dan wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit kekhawatiran. Hanya saja, Putri Karissa akan segera kembali. Dia adalah keluarga kerajaan ortodoks, dan dia pasti akan menyelidiki pada waktu itu. Hahaha. Mendengar ini, Nuliha mencibir dengan jijik. Tidak perlu khawatir dengan gadis itu. Saya punya cara untuk menghadapinya. Yah, jangan banyak berpikir, layani saya dengan baik. Kata terakhir jatuh, dan Nuliha tiba-tiba memeluk Seliryu. Kamu, oh. Setelah beberapa saat, istana itu penuh dengan musim semi. Di sisi lain, di padang rumput yang tak berujung, Daril berjalan perlahan, merasa sangat tertekan. Sial, padang rumput ini terlalu besar. Setelah berjalan begitu lama, kecuali beberapa sapi dan domba, saya tidak melihat setengahnya. Di lereng berumput, Daril menghela napas, siap untuk duduk dan beristirahat. Namun, segera setelah dia duduk, dia melihat tidak jauh dari sana, tim yang kuat datang. Daril dapat dengan jelas melihat bahwa di bagian depan tim, ada lebih dari 100 tentara kavaleri Hu. Baju besi perak mereka bersinar terang di bawah sinar matahari, dan masing-masing memegang parang, dan momentum mereka luar biasa. Di belakang tim adalah penjaga kehormatan, dan di tengah tim adalah kereta yang cantik. Di sebelah kereta adalah seorang jenderal wanita, mengenakan baju perang berwarna merah darah, dengan sosok ramping, heroik yang tak terlukiskan. Ya, ini adalah tim Putri Karissa, yang kembali ke istana setelah memberi penghormatan kepada leluhur di tempat lama. Sialan. Melihat adegan ini, Daril berpikir bahwa mereka ada di sini untuk mengejarnya lagi, dan segera terkejut, dan hatinya diam-diam mengeluh. Apakah orang Hu begitu gigih? Tim lain dikirim untuk mengejar saya. Bergumam dalam hatinya, Daril tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Dia menggunakan api karma teratai merah sebelumnya dan hampir menghabiskan kekuatan roh primordialnya. Saat ini, dia sangat lemah. Belum lagi tim di depannya, bahkan beberapa tentara tidak bisa menghadapinya. Apa yang harus dilakukan? Melihat tim semakin dekat,
Daryl cemas seperti semut di pot panas. Lereng berumput datar dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setelah ditemukan, benar-benar tidak ada jalan keluar. Di bawah kecemasan, cahaya spiritual Daryl bergerak. Bermain mati sendiri, pihak lain mungkin akan mundur ketika mereka melihat saya mati. Setelah mengambil keputusan, Daryl diam-diam menghembuskan napas, pertama-tama menaruh beberapa lumpur di tanah dan meletakkannya di wajahnya, lalu dia menggunakan teknik menahan napas, berbaring di rumput tanpa bergerak dan berpura-pura menjadi mayat. Pada saat ini, tim Putri Karissa perlahan mendekat. Hah, apakah ada seseorang di depan? Pergi dan lihat. Segera, setelah beberapa kavaleri di depan tim menemukan Daryl, mereka bergegas dengan cepat, turun untuk memeriksa situasi, dan menemukan bahwa Daryl tidak bernafas, dan mereka semua diam-diam mengerutkan kening. Aneh, ada orang mati di sini. Apalagi, dilihat dari bajunya, dia sepertinya dari Dayan. Pada saat ini, kereta juga berhenti, dan kemudian tirai diangkat, wajah halus dan menawan mencuat, dan bertanya kepada jenderal wanita di sebelahnya. Apa yang terjadi? Wanita ini adalah Putri Karissa. Jenderal wanita yang mengikuti kereta itu bernama Scarlet. Dia adalah kekuatan peringkat 8, dan merupakan pengawal pribadi yang diatur khusus oleh Raja Han untuk Putri Karissa. Mendengar pertanyaan sang putri saat ini, Scarlet menghela nafas ringan. Saya tidak tahu, saya akan pergi melihatnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Scarlet mendesak kuda itu untuk bergegas. Ketika dia sampai di sana, dia melirik Daryl, lalu dengan cepat kembali ke kereta dan menjawab. Tuan Istana, tidak ada yang salah. Dia adalah orang mati, ayo lanjutkan perjalanan kita. Dengan mengatakan itu, Scarlet akan memberi sinyal kepada tim untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, Daryl diam-diam mendengar situasi dan merasa lega. Mereka bukan untuk menangkapku. Ini membuatku panik. Pada saat yang sama, Daryl juga sedikit aneh. Suara wanita di kereta sangat bagus, dan dia tidak tahu siapa dia. Bergumam dalam hatinya, Daryl ingin membuka matanya untuk melihatnya, tetapi dengan beberapa tentara di sampingnya, dia masih menahan diri. Tunggu. Melihat Scarlet akan bergegas, Putri Karissa berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Bab 6484. Scarlet tercengang. Putri, ada apa? Apa yang telah terjadi? Pada saat yang sama, Daryl merasa sedikit terpana di hatinya. Pada saat ini, Putri Karissa memandang Daryl dari kejauhan, dan berkata dengan lembut. Sudah takdir untuk bertemu. Orang ini meninggal di sini sendirian, itu terlalu menyedihkan. Karena kita menemukannya, mari kita bantu menguburnya. Saat berbicara, Putri Karissa terlihat serius. Dia lembut dan baik hati. Ketika kelinci putih yang dia besarkan ketika dia masih kecil mati, dia bisa sedih selama beberapa hari. Saat ini, ketika dia melihat seseorang mati di sini, dia merasa kasihan di hatinya. Mendengar ini, Daryl tertegun sejenak, dan ingin menangis tanpa air mata. Sial, ini ternyata seorang putri. Ini buruk, saya pikir saya bisa lolos dengan berpura-pura menjadi orang mati. Bagaimana saya bisa tahu bahwa putri ini sangat baik, dan ketika dia bertemu seseorang yang tidak dia kenal, dia akan membantu menguburnya. Ini tampaknya agak berlebihan. Pada saat ini, Scarlet juga tertegun sejenak, lalu bereaksi dan menyapa beberapa tentara. Kalian, pergi dan kubur orang itu. Setelah berbicara, Scarlet merasa sedikit khawatir, dan mendesak kuda itu untuk datang ke arah Daryl. Putri baik, kalian semua harus berhati-hati. Ya. Mendengar perintah itu, beberapa tentara buru-buru menanggapi, dan kemudian mulai menggali di samping mereka. Meskipun Scarlet adalah pengawal pribadi di samping sang putri dan tidak memiliki pangkat militer, sang putri memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Status ini tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat Scarlet, mereka sangat sopan. Persetan,
Mendengar suara menggali tanah di telinganya, Daryl tidak bisa menahan tawa dan menangis. Ini adalah ritme dikubur hidup-hidup. Sejujurnya, jika Daryl dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut dikubur sama sekali. Namun, kekuatannya belum sepenuhnya pulih saat ini, dan dia hampir tidak dapat mempertahankan metode memegang kinya. Jika dia dikubur lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oh. Cemas, Daryl memutuskan untuk bertaruh, segera membuka matanya, berbaring dan duduk, seolah-olah dia baru saja bangun. Ibu. Melihat Daryl bangun tiba-tiba, para prajurit yang menggali semuanya terkejut. Scarlett juga terkejut, dan kemudian menatap Daryl dengan cermat. Kamu tidak mati. Ketika dia berbicara, Scarlett sangat bingung. Aneh. Ketika saya datang untuk memeriksa barusan, orang ini jelas tidak bernafas. Oh, kenapa aku sekarat? Mendengar pertanyaan itu, Daryl menggaruk kepalanya dan berpura-pura bingung. Siapa kamu? Di sisi lain, Daryl tidak bisa menahan untuk melihat Scarlett dari atas ke bawah. Dia melihat bahwa baju besi yang dia kenakan benar-benar berbeda dari orang-orang Hu, dan yang tergantung di pinggangnya bukanlah pedang panjang orang Hu, tapi pedang panjang yang indah dari dinasti Dayan. Setelah menemukan ini, Daryl menyadari bahwa Scarlett ini seharusnya bukan seorang Hu, tetapi seorang Dayan, dan segera sedikit curiga. Wanita ini, jelas dari Dayan, mengapa dia tinggal di suku Hu? Pada saat yang sama keraguan, Daryl juga merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, fitur wajah dan sosok wanita ini semuanya unik, terutama ketika dia memakai baju besi, dia bahkan lebih heroik. Merasakan tatapan Daryl, terus-menerus menjauh dari tubuhnya, Scarlett menarik napas dalam-dalam, merasa sangat tidak senang, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri, dan malah bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Saya. Daryl menggaruk kepalanya, pikirannya berubah dengan cepat, dan dia berkata. Saya orang biasa yang telah melarikan diri. Saya tersesat di padang rumput ini. Saya mengantuk dan lapar barusan, dan saya tertidur karena suatu alasan. Dengan mengatakan itu, Daryl melihat lubang di sebelahnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan bertanya. Apa yang kamu lakukan? Mendengar hal itu, beberapa prajurit yang sedang menggali lubang di sebelahnya langsung mengeluh. Dia tidak mati. Saya jelas melihatnya tidak bernapas barusan. Ini benar-benar jahat. Sial, kita buang energi kita dengan sia-sia. Bergumam, beberapa tentara memandang Daryl dengan sedih, dan kemudian kembali ke tim. Pada saat ini, Scarlett terlalu malas untuk berbicara omong kosong, menatap Daryl dalam-dalam, dan kembali ke kereta. Sister Scarlett. Pada saat ini, Putri Karissa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Bukankah dia orang yang sudah mati? Saat berbicara, Putri Karissa memandang Daryl dengan aneh. Bab 6485. Daryl tiba-tiba duduk barusan, dan Putri Karissa juga melihatnya. Scarlett menghela nafas panjang dan berkata perlahan. Mungkin itu salah paham barusan. Orang ini tidak mati sama sekali, tetapi terlalu lelah dan tertidur. Setelah berbicara, Scarlett melanjutkan. Orang ini adalah orang biasa yang melarikan diri dari dinasti Dayan dan tersesat di padang rumput. Pada saat ini, Scarlett tidak tahu bahwa kata-kata Daryl barusan dibuat-buat. Mendengar ini, Putri Karissa mengangguk perlahan, dengan sedikit rasa kasihan di wajahnya yang lembut. Oh, selama ada perang, orang-orang ini akan menderita. Setelah mengatakan itu, Putri Karissa melanjutkan. Bagaimana kalau kita bawa dia kembali ke istana, temukan sesuatu untuknya, biarkan dia hidup dan makan. Dia baik hati dan tidak ingin melihat orang lain menderita. Ini. Scarlett mengerutkan kening dengan ringan, ragu-ragu, dan berkata. Putri, kita harus bergegas. Saya khawatir akan merepotkan untuk membawanya. Orang ini tampaknya tidak dalam bahaya, tetapi dia bertanggung jawab atas keselamatan putri, jadi dia harus berhati-hati.
Putri Karissa bersikeras pada pendapatnya sendiri dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, dia sangat menyedihkan, jika dia dibiarkan sendirian, dia pasti akan mati kelaparan. Sister Scarlet, kamu harus berjanji. Scarlet adalah pengawal di permukaan, tetapi di hati Putri Karissa, dia seperti saudara perempuan sejati. Melihat Putri Karissa seperti ini, Scarlet tidak bisa menolak, dia hanya menghela nafas dan mengangguk. Segera, Scarlet berkata kepada seorang prajurit di depannya. Bawa orang itu ke sini. Ya. Prajurit itu menjawab, berjalan cepat, dan membawa Daryl mendekat. Pada saat ini, hati Daryl sangat rumit. Dia benar-benar tidak menyangka putri ini begitu baik. Sebelumnya, dia mengira aku sudah mati dan akan menguburku. Sekarang dia tahu bahwa aku tidak mati, dia akan membawaku kembali ke istana. Hanya saja, saya baru saja melarikan diri dari istana, dan jika saya kembali lagi, bukankah itu merugikan diri sendiri? Hei! Tepat ketika Daryl bingung, Scarlet menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya. Siapa namamu? Daryl Darby. Jawab Daryl. Scarlet mengangguk, wajahnya yang lembut tidak berfluktuasi sedikit pun. Kamu beruntung. Kamu bertemu putri kami, dan sang putri akan membawamu kembali ke istana, dan dia menyelamatkan hidupmu, jadi mengapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih? Mendengar kata-kata ini, Daryl merasa pahit di hatinya, dan segera menggigit peluru dan berlutut di kereta. Terima kasih, putri, atas rahmatmu. Saat mengatakan itu, Daryl tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melirik Putri Karissa. Betapa cantiknya wanita ini. Untuk sesaat, Daryl tercengang saat melihat wajah lembut Putri Karissa. Daryl mengira dia adalah seorang wanita cantik ketika dia jauh sebelumnya, tetapi saat ini, dia terpana oleh fitur wajah Putri Karissa yang sempurna dan halus. Omong-omong, Daryl telah melihat banyak keindahan selama bertahun-tahun, dan bahkan para peri dari domain dewa. Namun, ini pertama kalinya dia melihat wanita pendiam dan cantik seperti Putri Karissa. Ini benar-benar berbeda dari Yvette yang panas dan tidak terkendali, Jewel yang unik dan eksentrik, dan kecantikan intelektual Yvonne. Melihat Daryl menatap dirinya dengan tatapan kosong, Putri Karissa menjadi sedikit malu untuk beberapa saat. Sebagai seorang putri, dia sangat mulia. Dari kecil hingga dewasa, kecuali Raja Han, pria lain adalah budak dan budak ketika mereka bertemu. Tidak pernah ada pria seperti pria ini yang berani menatap dirinya sendiri secara langsung. Berani. Pada saat ini, melihat kekasaran Daryl, Scarlet segera berteriak, menghunus pedang panjangnya dan menamparkan bahu Daryl dengan bagian belakang pedang. Berani melihat langsung ke sang putri seperti ini, apakah kamu mencari kematian? Hiss. Tembakan Scarlet sangat berat. Meskipun dia menggunakan bagian belakang pedangnya, Daryl hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, Daryl dengan cepat menutup matanya, menundukkan kepalanya dan berkata, orang-orang rumput itu kasar, saya mohon pada sang putri untuk memaafkanku. Putri Karissa menjawab, dan kemudian berkata dengan lembut. Mulai sekarang, ikuti kami dan kembali ke istana, dan saya akan menemukan sesuatu untuk Anda lakukan. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Daryl dan menunggunya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Daryl tersenyum pahit. Orang rumput berterima kasih atas rahmat sang putri. Tapi, aku sakit parah dan aku khawatir aku tidak akan hidup lama. Jadi kebaikan sang putri diterima oleh orang rumput. Saya akhirnya melarikan diri dari istana, bagaimana saya bisa kembali?